Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, aku bolehkan untuk sementara tinggal di sini. Sampai aku dapat pekerjaan nanti aku cari tempat tinggal lain. Tanya Pak De Reno yang merasa malu pada kedua orang tuanya di depan Mentari dan Alex. Kamu nih ngomong apa, Reno? Ini juga rumahmu, tinggallah di sini bersama kami kalau memang Asih sudah tidak mau lagi denganmu. Jangan terus bersama dengan orang yang tidak pernah menghargai kamu. Ucap kakek Harun. Terima kasih Pak Bu, aku benar-benar terlambat menyadari kesalahanku selama ini yang selalu mengacuhkan kepentingan ibu dan bapak, bahkan kamu nak. Saat dulu hidup susah Pak De tak pernah membantumu sampai kamu harus berkeliling setiap hari berjualan setelah sekolah. Maafkan Pak De ya atas kesalahan Pak De selama ini. Ucap Pak De Reno dengan mata berkaca-kaca. Sudahlah Pak De, itu kan hanya masa lalu, sudah lamakan aku dan Pak De perbaikan. Sebenarnya aku sedih melihat perpisahan Pak De dengan Bude Asih. Tapi aku kembalikan lagi semua Pak De yang menjalaninya. Semangat ya Pak De. Ucap Mentari. Kalau Pak De mau ikut saja dengan kami ke kota nanti, biar aku carikan pekerjaan yang cocok untuk Pak De. Ucap Alex. Biar tadi cari kerjaan di sini saja dulu nak, tidak apa-apa serabutan pun. Sekalian Pak De menjaga kakek dan nenek. Ucap Pak De Reno. Asih memang benar-benar keterlaluan. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Sudah tua juga, bukannya introspeksi diri. Ucap kesal Nenek Sumi. Sudah Nenek, biarkan saja, Nenek kan tahu bagaimana Bude Asih. Semoga saja dengan seperti ini Bude Asih bisa berubah ya Pak De. Kata Mentari. Mungkin dia akan berubah nanti nak, jika dia sendiri yang mengalami karmanya. Waktu Rania hamil saja, dia begitu bersembunyi dari masalah, tapi dia tidak pernah belajar dari masalah tersebut. Ucap Pak De Reno. Nah Alex, kakek sebenarnya mau minta saran. Selama ini uang yang diberikan Mentari disimpan oleh nenek. Sejak lama kakek punya mimpi, bahkan sejak Mentari masih di bangku SMP. Kakek sangat ingin punya warung sembako yang lengkap. Kebetulan kan di kampung ini sangat jauh toko sembako yang lengkap, hanya ada warung-warung kecil saja. Kira-kira kalau kakek buka toko di depan sini ramai tidak ya? Nanti biar kakek dengan Pak Demu yang akan mengelola. Ucap kakek Harun meminta saran. Sepertinya bagus tuh kek. Tempat yang juga enakan di pinggir jalan. Nanti biar masyarakat tidak jauh-jauh mencari warung yang lengkap. Kata Alex. Ya sudah kek, itu sepertinya ide yang bagus. Kalau nanti uangnya kurang biar Mentari yang menambahkan. Ucap Mentari. Akhirnya mereka menyusun rencana untuk pembangunan toko tersebut. Kebetulan waktu itu tanah yang di samping rumah kakek dijual oleh tetangganya, dan Mentarilah yang membelinya sekitar 100 meter luasnya, yang saat ini digunakan oleh kakek untuk berkebun. Nanti biar aku Pak yang cari tukangnya, kata Reno. Pak De jangan sungkan meminta bantuan padaku kalau butuh sesuatu. Aku minta tolong sama Pak De bantu kakek mengelola warung sembakonya nanti. Pak De tidak perlu mencari pekerjaan. Bagaimana Pak De? Tanya Mentari dengan tatapan serius. Pak De mau banget nak. Pak De hanya merasa malu karena Pak De sampai tidak punya apapun saat ini. Ucap Pak De Reno dengan wajah sedih. Sudahlah Pak De, ikhlaskan semuanya. Harta itu bisa dicari loh. Pak De berhak menentukan kebahagiaan Pak De, walaupun usia Pak De saat ini sudah hampir menginjak 50 tahun, tapi Mentari yakin Pak De ini masih sehat dan gagah. Pokoknya Pak De lah pengganti dari orang tuaku, walaupun saat ini aku dan ayahku sudah baikan. Tapi Pak De tetap aku anggap ayah juga. Ucap Mentari. Alex memberikan desain untuk pembangunan warungnya dari letak tanahnya agar nanti depannya luas dan bisa untuk parkir mobil atau motor. Saat mereka sedang berbincang, bulan dan bintang tiba-tiba keluar berjalan walaupun mereka masih tertati-tati menghampiri papi dan maminya. Pi, Pi. Ucap bulan memeluk Alex sambil berteriak memanggilnya. Iya nak, apa sayang ini papi? Cantiknya papi.
Ucap Alex memeluk anak perempuannya tersebut. Sedangkan Bintang berada di pangkuan maminya Mentari, ada sedikit perasaan cemburu dari Bintang melihat kedekatan adiknya Bulan dengan papinya. Tapi lihat nih, Bintang cemberut melirik papi. Sepertinya cemburu, kata Mentari sambil tersenyum memeluk putranya tersebut. Sini-sini sama papi dua-duanya biar adil, kata Alex sambil mengulurkan tangannya pada putranya Bintang. Kini mereka semua tersenyum dengan tingkah anak kembar Alex dan Mentari tersebut. Rania, ibu sudah ditalak sama ayahmu. Dan ayahmu sudah membawa koper pakaiannya ke rumah kakek nenekmu. Sekarang ibu di rumah sendirian, ucap Bu Asih mengadu pada Rania berlebihan. Keterlaluan sekali ayah Bu, demi membela keluarganya sampai seperti itu. Biarkan saja Bu, ibu tidak perlu menangis nanti Rania pulang. Tapi tidak sekarang ya Bu, soalnya pekerjaan Rania sedang banyak, ucap Rania di panggilan teleponnya. Kalau begitu ibu boleh tidak sewa pembantu untuk menemani ibu di rumah, dan juga ibu tidak mau capek-capek, ucap Bu Asih merengek manja pada Rania. Ya sudah, ibu cari saja pembantu untuk menemani ibu di rumah. Berapa sih bayar pembantu? Tidak sampai 5 juta, ucap sombong Rania membuat Bu Asih tersenyum menang. Baiklah nak, terima kasih ya sudah mengerti ibu. Ibu doakan semoga pekerjaanmu lancar dan kamu bisa mendapatkan harta yang lebih lagi, ucap Budi Asih. Kemudian dia mengakhiri panggilan teleponnya setelah bahwa dia dan ayahnya Rania sudah bercerai secara agama. Aku sudah tidak butuh kamu Mas Reno, yang penting uangku banyak. Aku capek mengikuti kamu yang hanya bisa menghidupiku dengan memberi makan saja, ucap Bu Asih sendirian di dalam rumahnya. Dia juga sudah menelpon saudaranya tentang rumah tangganya. Bu Asih merasa menang karena bisa mempunyai rumah yang cukup bagus dari hasil penjualan tanah bagian dari Pak Dereno. Saat ini juga dia memiliki mobil yang dibelikan oleh Rania. Dia juga membeli banyak emas dan uang yang dia tabung setiap Rania mengirim uang kepadanya. Keesokan harinya, Alex dan Mentari masih berada di kampung kakek neneknya. Dia akan pulang nanti sore ke kota. Hari ini juga Pak Dereno sudah mendapatkan tukang untuk mengerjakan pembangunan dan membeli bahan-bahan material yang diperlukan untuk membuat bangunan ruko sembakunya. Mentari dan Alex berniat pagi ini berkunjung ke makam ibunya. Mentari mengajak kedua anaknya. Nenek Sumi juga ikut bersamanya, juga dengan 2 susternya. Assalamualaikum, Ibu, Mentari datang, ucap Mentari saat sampai di makam Ibu Rianti. Alex menggendong Bintang dan Bulan digendong oleh Mentari. Nah, ini makan nenek kalian. Ibu lihatlah, aku sudah melahirkan anak kembar sepasang. Namanya Bulan dan Bintang Bu, mereka sangat lucu, cantik, dan tampan. Semoga aku bisa mendampingi mereka sampai mereka bisa memberikan aku cucu, ucap Mentari sambil mengelus kepala putrinya tersebut. Kemudian mereka mengirimkan doa untuk ibunya Mentari tersebut. Setelah itu menaburkan bunga dari tangan kedua anaknya yang dipegang oleh Mentari dan Alex masing-masing. Kebahagiaan nenek Sumi melihat cucu kesayangannya yang sejak kecil hidup susah dan selalu diinakini menjadi seorang istri dari laki-laki yang sukses dan sangat menyayangi keluarganya. Loh, nenek kenapa menangis? Tanya Mentari merangkul neneknya yang sedang mengusap air matanya. Tidak nak, nenek hanya bahagia melihat kalian. Pasti Rianti juga bahagia melihat dari jauh anak dan cucu-cucunya juga menantunya yang begitu menyayangi keluarganya. Nenek doakan semoga Alex selalu bisa menjadi kepala keluarga yang baik untuk istri dan anak-anakmu ya, ucap nenek Sumi sambil mengelus-ngelus pundak Alex. Kemudian Alex memeluk nenek Sumi seperti neneknya sendiri. Tentu saja nenek aku akan menyayangi semua anggota keluargaku, ucap Alex. Kemudian mereka berpamitan pulang setelah mengirim doa dan menaburkan bunga di makam ibunya Mentari tersebut. Dari kejauhan Mentari menatap lagi makam ibunya. Dia merasa ibunya berdiri dari kejauhan. Ibu, kamulah yang terbaik, batin Mentari sambil menoleh ke arah makam ibunya dengan tersenyum. Duo bucin. Hari ini para tukang bangunan langsung mengerjakan untuk pembangunan ruko kakek dan neneknya Mentari.
Alex sengaja menyuruh Pak De Reno agar mencari tukang yang bisa mengerjakan dengan cepat. Pada Reno langsung bergerak cepat memesan semua bahan di material. Dia juga ikut turun menjadi tukang bangunan agar lebih cepat prosesnya. Semua para tetangga bertanya-tanya apalagi di rumah kakek dan nenek masih ada Mentari dan Alex yang belum pulang. Sepulang dari makam, Alex menyuruh kedua susternya untuk menggantikan baju kedua anak kembarnya, lalu menidurkan mereka di rumah kakek dan nenek. "Sayang, kita jalan-jalan pagi dulu yuk, sambil cari cemilan," ucap Alex mengajak istrinya Mentari. "Kita pakai mobil?" tanya Mentari. "Tidak usah, kita jalan kaki saja, tidak jauh kan, ke depan di sana sudah jalan raya. Kita sambil santai saja," ucap Alex dengan tersenyum. "Boleh juga mas, sudah lama aku tidak jalan pagi di kampung ini. Dulu sih setiap hari pulang pergi ke sekolah dan jualan keliling kampung," ucap Mentari. "Tidak menyangka ya wanita cantik bak model Eropa ini. Dulunya hanya penjual kue keliling. Tapi suamimu sangat bangga sayang," ucap Alex mengecup bibir Mentari. Alex masih terlihat seperti anak muda yang tidak melihat tempat lagi kala mencium Mentari. "Kakek nenek aku dan Alex mau jalan-jalan sebentar ya di kampung sekalian cari makanan untuk tukang nanti," kata Mentari. "Oh ya sudah, bulan dan bintang di bawah?" tanya Nenek Sumi. "Tidak nih, mereka sedang ditidurkan oleh kedua susternya. Aku dan Mentari mau pacaran dulu," ucap Alex meledek sang nenek. Neneknya tersenyum sambil jalan-jalan kepala melihat kelakuan cucu menantunya tersebut. Kemudian mereka berjalan berdampingan. Mentari dirangkul oleh Alex. Mereka terlihat pasangan muda yang bucin. Meski Mentari sudah melahirkan 2 anak sekaligus, tetapi cinta Alex justru semakin menggebu-gebu. Mentari mau kemana?" tanya Bu Rina yang sedang berbelanja sayuran. Ada beberapa tetangga lainnya. Bu Rina mau jalan-jalan pagi saja Bu, mumpung di kampung. Sekalian cari makanan untuk yang bekerja di rumah," ucap Mentari dengan senyuman manisnya. "Kakek dan nenekmu mau membangun apa?" tanya lagi Bu Rina. "Mau membangun ruko Bu, rencananya sih. Mau membuka usaha warung sembako yang lengkap. Nanti kakek dan nenek juga Pak De Reno yang akan mengelolanya," ucap Mentari. Alex hanya merangkul sambil mendengarkan pertanyaan para tetangga tersebut. "Wah, enak dong kalau warung sembakonya lengkap. Kita tidak perlu pergi ke depan untuk berbelanja," kata Bu Rahma. "Loh, memangnya Pak Reno sudah tidak bekerja lagi?" tanya Bu Marni basa-basi. Padahal Bu Marni ini adalah sahabat baiknya Budi Asih. "Dia mau membantu kakek dan nenek saja untuk berjualan, Bu," kata Mentari. "Loh, padahal kan sirannya itu gajinya sudah besar banget, ngapain jualan sembako? Jangan-jangan Pak Reno sudah ditendangnya sama istrinya itu. Kata istrinya sih gajinya tidak mencukupi dia," ucap Bu Rina juga. "Bukan tidak mencukupi ibu-ibu, tapi kurang bersyukur," kata Alex. "Maaf ya ibu-ibu, kami duluan, takut kesiangan. Permisi." "Ayo sayang," kata Alex. "Permisi ya ibu-ibu," kata Mentari juga. Kemudian Alex dan Mentari melanjutkan perjalanannya. Dia juga melewati rumah Budi Asih yang terlihat sepi. "Berarti kita membutuhkan 1 motor untuk Pak D dan 1 mobil untuk berbelanja. Bagaimana kalau kita belikan saja sayang?" ucap Alex yang begitu memperdulikan kakek dan neneknya tanpa sayang uang. "Iya sih mas, tapi nanti saja kalau mobil kalau sudah berjalan lancar. Nanti biar kita kasih uang saja Pak D agar pembeli motor," kata Mentari. Kenapa tidak kita saja yang memberikannya sekarang? Aku lihat tidak jauh dari jalan raya situ ada showroom kecil. Kita beli yang second saja tapi yang masih bagus," ucap Alex. "Terima kasih ya mas, kamu sudah begitu mempedulikan keluargaku," ucap Mentari menatap suaminya dengan penuh cinta dan ketulusan. Dia juga mencium tangan Alex sebagai ucapan terima kasihnya. "Keluargamu keluargaku juga sayang, jadi tidak ada bagiku untuk membedakan. Kalau kita mampu dan punya itu wajib membantu,"
ucap Alex. Kemudian mereka memesan taksi online menuju showroom tersebut, padahal jaraknya hanya 5 menit dari jalan besar. Sampai di sebuah showroom ternyata showroom tersebut baru saja buka. Ada beberapa motor yang masih cukup bagus dan layak, bahkan terlihat seperti masih baru. "Silakan Tuan, Nona mau cari motor apa?" tanya sang penjaga showroom. "Kita lihat-lihat dulu ya, Pak," kata Mentari. "Mari silakan. Mas, yang ini bagus loh, warna merah dan cocok untuk Pak D. Dia pasti senang kalau kita membelikan motor ini," ucap Mentari menunjuk motor PCX berwarna merah metalik. "Pilihanmu oke juga sayang. Kalau Pak D pakai motor ini, pasti cewek-cewek pada klepek-klepek hehehe," kata Alex sambil tertawa. "Kamu nih Mas bisa saja meledeknya. Nanti bisa-bisa Budi Asih minta balikan ya Mas. Terus Pak adik kita dandani seperti anak muda, hihihi. Pasti Budi Asih kejang-kejang menyesal," ucap Mentari juga sambil tertawa membayangkannya. "Bisa saja kamu sayang. Tapi menurut Mas, biar saja mereka bercerai. Budi Asih itu sulit untuk berubah sepertinya. Kecuali dia datang dan meminta maaf pada kakek dan nenek, itu boleh menjadi pertimbangan," kata Alex. "Mas, aku ngambil yang ini ya. Harga secondnya berapa?" tanya Mentari. "Yang ini masih mulus, harganya masih cukup tinggi. 28 juta, ucap sang penjaga showroom. Kemudian Mentari menawar seperti layaknya ibu-ibu di kampung. Alex tertawa saja melihat tingkah istrinya tersebut karena Alex tidak pernah menawar harga saat membeli. "Kamu lucu sekali sayang," ucap Alex. "Bagaimana Mas bisa tidak dengan harga segitu?" tanya Mentari dengan tersenyum manis. "Baiklah, mana kita kasih harga segitu. Karena ini kebetulan baru buka sekali, jadi kita kasih harga diskon," ucap sang penjaga showroom melirik-lirik Mentari. "Sebentar ya, saya ambil dulu kunci dan surat-suratnya. Sayang, kamu pasti kasih dia senyuman manis ya, sampai harganya turun begitu," ucap Alex tajam mata istrinya. Dia tidak rela jika istrinya memberikan senyuman pada laki-laki lain. "Apaan sih Mas, namanya juga kita lagi menawar harga, ya harus ramah dong, masa aku harus berantem ada-ada saja kamu Mas?" ucap Mentari dengan menggelengkan kepalanya. "Jangan lupa tangan aku pegang terus. Nanti kamu digoda," ucap Alex menggenggam tangan Mentari. "Mana bisa aku tergoda, suamiku saja sudah tampan. Baik dan royal pula. Terima kasih ya sayang," ucap Mentari sambil memegang pipi Alex menggodanya. Alex yang jarang sekali dipanggil sayang oleh Mentari langsung berbunga-bunga hatinya. "Sama-sama sayangku. Nanti kita pulang mampir saja ya di hotel. Kita menginap lagi semalaman. Bagaimana sayang?" kata Alex yang mulai bucin pada istrinya. "Mau apa Mas? Di rumah kan bisa kasihan anak-anak kalau mampir-mampir terus," tolak Mentari. "Ya gagal. Ya sudah deh, tidak apa-apa di rumah ya, sudah deh tidak apa-apa di rumah juga. Semoga saja Bintang tidak kalaukan lagi mau tidur bertiga sama kita," ucap Alex mengerucutkan bibirnya. Udah lama pegawai showroom tersebut langsung mengurus surat-surat juga pembayarannya. Alex langsung membayarkan cash, dan motornya langsung mereka bawa pulang. "Enak juga ya Mas naik motor keliling kampung. Kita seperti sedang pacaran hehehe," ucap Mentari memegang erat pinggang Alex. Sang bodyguard terus mengikuti mereka berdua seperti yang ditugaskan oleh Pak Willy. Namun dari kejauhan, Mentari dan Alex juga mampir membeli kue untuk para tukang bangunan yang sedang bekerja di rumah. "Sudah semua sayang?" tanya Alex. Mentari mengangguk saja sambil tersenyum. "Kalau begitu kita pulang, let's go." Kini Mentari dan Alex pulang dengan membawa motor yang terlihat masih baru berwarna merah metalik hingga mengkilap terlihat. Mereka berdua ingin memberikan kejutan pada Pak D-nya tersebut. Kejutan untuk Pak D.
Assalamualaikum, ucap Mentari dan Alex yang menjadi pusat perhatian kakek nenek juga Pak D-nya yang pulang membawa motor berwarna merah. Waalaikumsalam, jawab mereka serempak menatap heran Mentari dan Alex. Loh, kamu pinjam motor tetangga siapa? Tanya nenek Sumi heran. Dia berpikir Mentari dan Alex meminjam motor tetangga. Mentari dan Alex hanya tersenyum saja. Ini kakek makanan untuk para pekerja. Alex memberikan 2 kotak kue dan juga minuman dingin untuk yang sedang bekerja membuat pondasi ruko tersebut. Ini tolong ditaruh di piring. Buat tukang bangunan, kata kakek Harun. Pak De sini, panggil Mentari saat Pak De-nya sedang membantu mengukur tukang bangunan yang sedang bekerja. Dia menoleh pada Mentari dan Alex lalu menghampirinya. Kenapa, nak? Ini. Mentari memberikan kunci motor tersebut pada Pak De Reno. Dia diam mematung melihat kunci di tangan Mentari yang diberikan padanya. Loh, ini apa kunci motor? Emangnya kamu pinjam sama tetangga siapa biar nanti Pak dianterin? Kata Pak De Reno yang percaya dengan ucapan ibunya tersebut. Loh, kok dianterin? Orang motor itu buat Pak D. Ucap Alex tersenyum senang menatap Pak D-nya. Pak De Reno menatap wajah Mentari kemudian Alex, dan yang lainnya merasa bingung dan tak percaya dengan yang diucapkan Alex tersebut. Maksudnya apa ini, nak? Sumpah Pak D nggak ngerti. Ucap Pak De Reno dengan kumis tipisnya yang kebingungan. Pak Deku sayang, motor ini untuk Pak D. Sekarang kan Pak D tidak punya kendaraan apapun. Jadi motor ini dibeli Mas Alex untuk kebutuhan Pak D apabila nanti buat mengantar kakek atau nenek. Atau juga untuk Pak D belanja material kan cukup jauh. Dan nantinya bisa Pak D pakai untuk kebutuhan warung jika ada yang harus dibeli. Jelas Mentari. Membuat Pak De Reno benar-benar terkejut dibuatnya. Jadi motor itu untuk Pak D Muna? Tanya nenek Sumi dengan senyuman manisnya. Iya nenek, nanti kan kalau kakek atau nenek butuh diantar kemana Pak D bisa antar. Ucap Mentari. Ya ampun, terima kasih banyak. Alex, terima kasih anak kamu benar-benar baik dan sangat memikirkan hal sekecil apapun di keluarga ini. Ucap Pak De Reno yang langsung memeluk Alex dan merangkul Mentari layaknya anak dan menantu. Sama-sama Pak D. Hanya motor saja, semoga nanti kita bisa belikan mobil. Ucap Alex. Amin, kata Mentari sambil tersenyum. Mami, Papi. Kemudian Bulan dan Bintang yang baru bangun tidur siang memanggil Mami Papinya lalu Alex dan Mentari menggendongnya masing-masing. Anak Papi sudah bangun. Kini mereka saling bercanda dengan kelucuan Bulan dan Bintang. Kakek Harun sangat bersyukur karena cucu kesayangannya yang sejak kecil hidup susah dan selalu dihina kini mendapatkan suami yang begitu menyayanginya dengan tulus, bahkan juga menyayangi keluarganya. Bu Asih baru pulang ya, Bu? Tanya Bu Rina menghampiri Bu Asih yang baru saja pulang dari rumah saudaranya memberitahu tentang rumah tangganya tersebut. Iya, Bu Rina. Aku habis dari rumah kakakku. Mau mengajak keponakanku tinggal di sini menemaniku. Ucap Bu Asih. Loh, jadi benar, Bu. Bu Asih dan Pak Reno sudah tidak sama-sama lagi. Tanya Bu Rina menatapnya dengan serius. Iya, Bu, benar. Aku capek terus bersama orang seperti dia. Tidak pernah memikirkan perasaan istri, hanya memikirkan perasaan bapak ibunya saja. Makanya dia aku usir saja dari rumah ini. Ini kan rumah tanah orang tuaku, mobil dan yang lainnya juga dari Rania anakku. Ucap Bu Asih dengan sombongnya. Bu Asih sudah tahu belum kalau Mentari bersama suaminya itu mau membangunkan ruko untuk usaha kakek dan neneknya yang akan dikelola oleh Pak Reno. Kata Bu Rina memberitahu. Apa? Mau buka usaha apa dia? Hahaha. Palingan juga warungnya berapa sih untungnya? Lama-lama juga bangkrut. Ucap Bu Asih sangat menyepelekan. Karena dia merasa sedang banyak uang bahkan punya mobil dan rumah yang sudah bisa dikuasai.
Tin, Pin. Tiba-tiba Pak Dereno datang ke rumahnya tersebut menghampiri Bu Asih dan Bu Rina yang sedang mengobrol. Dia membawa motor baru yang dibelikan oleh Alex tersebut. Kakek Harun menyuruh Pak Dereno untuk menemui kakak dari Bu Asih tersebut yang menjadi walinya Bude Asih karena sudah tidak memiliki mertua. Kakek Harun bilang agar Pak Dereno menyerahkan Bu Asih pada keluarganya secara baik-baik. Pak Reno pakai motor siapa? Tanya Bu Rina penasaran karena dia baru melihat. Ini motor saya, Bu. Dibelikan oleh menantu saya. Ucap Pak Dereno sengaja sambil melirik Bu Asih yang bukan lagi istrinya. Mau apa kamu kesini? Kita kan sudah bukan suami istri lagi-lagi pula bareng-bareng, bukan sudah aku antar ke rumah bapak dan ibumu itu. Ucap ketus Bude Asih sambil menunggingkan senyum. Aku datang ke sini mau memintamu untuk menandatangani ini karena kita sudah bercerai, nanti biar aku yang mengurus surat-suratnya itu, kan mau kamu? Ucap Pak Dereno menyerahkan selembaran surat talak yang dia minta pada Pak Amil yang menikahkan di daerah setempat. Tanpa ragu-ragu Bu Asih langsung menandatanganinya. Nih, sudah sana pergi. Jangan lagi menginjakan kakimu di rumahku ini, kata Bude Asih. Ambil saja si rumah ini walaupun aku yang membangunnya. Tapi aku ikhlas ini juga untuk Rania nantinya. Karena dia anak kandungku walau bagaimanapun. Ucap Pak Dereno, lalu dia mengambil selebaran surat talak tersebut setelah ditandatangani oleh Bu Asih. Aku juga sudah bilang pada kakakku kalau aku dan kamu sudah bercerai, kata Bu Asih. Iya, baguslah. Aku juga akan ke sana sekarang dan akan menjelaskannya pada kakakmu itu, ucap Pak Dereno. Untuk apa menjelaskan? Aku sudah menjelaskannya. Jangan-jangan kamu mau memohon ya padanya agar masih tetap bisa bekerja di tempat kakakku itu. Karena aku sudah bilang padanya untuk mengeluarkan kamu dari tempat kerja, kata Bude Asih sambil menyunggingkan senyum. Tenang saja, aku bukan pengemis. Kalau aku mau, aku bisa ikut ke kota bekerja dengan Alex dengan gaji puluhan juta per bulan. Tapi itu bukan aku. Kamu tidak perlu khawatir, aku tidak akan lagi melibatkan diriku pada keluargamu. Kecuali satu, nanti urusanku pada anakku Rania. Jelas Pak Dereno, kemudian dia langsung pergi dari rumahnya tersebut meninggalkan Bude Asih. Han, sombong sekali kamu, Mas. Baru sehari saja keluar dari rumah ini, gayamu seperti tidak akan lagi membutuhkanku. Lihat saja nanti kamu pasti akan mengemis-ngemis padaku, dan aku tidak akan pernah lagi mau memberi kesempatan untukmu. Ucap Bude Asih yang menurutnya Pak Reno akan mengemis-ngemis lagi padanya untuk kembali. Bu Asih, kok sepertinya sudah siap sekali menjadi seorang janda? Tidak enak loh Bu tidak memiliki suami. Contohnya aku dulu mengurus belas sendiri karena ayahnya selingkuh saat aku hamil. Dan sekarang ketika aku sudah memiliki suami pulangnya malah 1 bulan sekali. Itu pun aku masih merasa tidak seperti punya suami. Tidak enak loh Bu, ucap Bu Rina menasehati Bude Asih. Aku dan kamu itu berbeda loh Bu Rina. Sekarang anakku sudah pintar cari uang. Dan aku tidak akan pernah kekurangan. Percuma punya suami kalau tidak bisa bersama dan tidak bisa membahagiakan kita, ucap Bude Asih kemudian berlalu masuk ke dalam rumahnya menutup pintunya rapat. Ih, kok main pergi saja sih? Nggak jelas banget, ucap Bu Rina menggerutu, lalu dia pulang ke rumahnya yang berada di samping rumah Bude Asih, hanya kehalang satu rumah saja. Adelia, Pak Hendra semakin susah. Pak Hendra saat ini sudah tak bekerja lagi, bahkan dia sudah digugat cerai oleh istri pertamanya tersebut. Lalu dia diusir dari kediaman rumah istrinya. Dan saat ini dia tinggal bersama Adelia dan anaknya. Kapan kamu akan cari kerjaan lagi, Mas? Tidak mungkin kan kamu berdiam diri terus, lama-lama uang tabunganku habis untuk kebutuhan sehari-hari. Belum lagi untuk susu dan pampersnya Lian, ucap Adelia pada Pak Hendra. Aku juga sudah tanya sana kemari pada teman-temanku Adelia. Tapi memang belum ada pekerjaan untuk aku, apalagi usiaku segini sulit mencari pekerjaan, kata Pak Hendra. Tidak mungkin kan aku yang bekerja?
Bagaimana dengan Lian? Dia masih membutuhkanku, kamu tidak akan bisa mengurusnya sendiri. Ucap Adelia. Kalau kamu punya tabungan kita pakai saja dulu sayang buat buka usaha, kata Pak Hendra. Tidak mas, tidak. Aku tidak ingin uang tabunganku dipakai untuk usaha yang belum jelas. Lebih baik untuk kebutuhan Lian. Kamu benar-benar gak bisa diandalin ya mas. Ucap Adelia merasa kesal dengan keadaannya saat ini. Lalu Adelia meninggalkan suaminya di ruang tamu masuk ke dalam kamar dengan menutup pintu kencang. Brooke, sial sekali si nasibku. Gara-gara kepincut dengan wanita muda sekarang aku jadi belangsak seperti ini. Harusnya hidup aku sekarang bahagia bersama istri dan anak-anakku, apalagi dia punya usaha sendiri. Ucap Mahendra sambil meraup wajahnya menyesal. Kargo. Dari mana aku bisa mendapatkan uang? Sepertinya aku harus keluar mencari pekerjaan. Akhirnya Pak Hendra pergi tanpa pamit pada istrinya tersebut, Adelia. Pak Hendra menemui rekan-rekannya di tongkrongan sebuah klub malam. Wih, siapa nih baru kelihatan? Kok sekarang kusut banget, dulu penampilanmu seperti bos, sekarang kok seperti sopir angkot. Hahaha. Ucap Adam, teman lamanya, meledek Pak Hendra. Katanya lu sudah cerai dengan istri lu dan mendapat daun muda ya? Keren! Ucap Arul mengacungkan jempolnya pada Pak Hendra. Ah, sayol kalian. Gue lagi pusing banget nih. Bisa bantu nggak kalian? Kasih gue kerjaan yang bisa menghasilkan uang. Ucap Pak Hendra dengan wajah kusutnya. Hendra, mentang-mentang lu tampan, lu mempermainkan wanita. Lihat sekarang diri lu jadi belangsakan. Bentar lagi bisa-bisa lu ditendang sama istri muda lu. Ucap Adam. Ya makanya tolong gua lah, kasih gua kerjaan gitu. Manajer restoran yang dulu sukses bisa jadi seperti ini. Ucap Arul juga masih meledek. Diam lu, kata Pak Hendra. Gua ada sih kerjaan, tapi kerjaannya nggak halal, kata Arul. Kerjaan apa memangnya? Tanya Pak Hendra. Lu harus cari cewek cantik buat dijadikan PSK, tapi yang menjual ya. Dari situ lu bakal dikasih bonus besar. Dulu gue pernah mendapat 2 wanita cantik, dan 1 wanita dihargai 50 juta. Ucap Arul. Serius lu sebesar itu? Ya serius, semuanya lu ada ceweknya. Kalau ada bawa saja, nanti gua antar lu ke tempat madamnya. Ucap Arul. Kalau enggak, istri muda lu saja tuh pasti mahal bayarannya. Hei. Ucap Adam. Lalu Pak Hendra mengeplak topi Adam. Enak saja lu, istri gua dijadikan PSK. Dia cuman milik gua. Pak Hendra meradang. Canda bus, emosi terus ya memang kalau lagi nggak ada uang. Ucap Adam, semua tersenyum. Tidak ada kerjaan lain selain itu. Kalau bisa kerjaan yang lurus-lurus saja, kata Pak Hendra. Zaman sekarang susah cari kerjaan yang lurus. Dulu saja lu lurus, tiba-tiba lu korupsikan, untung saja lu nggak masuk penjara. Ucap Arul. Kalau kamu mau ada tuh kerjaan di kantor tempat abang gua kerja cuma sebagai cleaning service dan gajinya kecil. Itu juga kalau mau. Ucap Adam. Tanpa berpikir panjang, Pak Hendra akhirnya memilih menjadi cleaning service yang lebih aman. Dia sudah kapok dengan pekerjaan yang membuatnya akan lebih susah lagi. Apa mas? Jadi cleaning service? Yang benar saja mas. Ucap Adelia dengan membelalakan matanya tak percaya. Untuk sementara apa sajalah dulu Adelia, yang penting aku dapat penghasilan untuk kamu dan Lian. Ucap Pak Hendra. Memalukan sekali sih punya suami sebagai cleaning service. Bagaimana kalau teman-temanku tahu? Ucap Adelia dengan wajah kesal. Kini kehidupan Pak Hendra dan Adelia semakin tidak harmonis, apalagi Adelia yang notabene anak yang gaulnya sosialita. Dan sekarang menikah dengan laki-laki yang usianya cukup jauh dengannya. Membuat dia semakin merasa nasibnya buruk. Hari ini Rachel dan Arya dia akan pergi untuk berbulan madu karena setelah menikah dia belum sempat bulan madu berdua.
karena dia memiliki anak dari hasil pernikahan Arya sebelumnya, yaitu Anaya. Jadi bunda dan ayah akan pergi meninggalkan aku? Tanya polos Anaya. Tidak meninggalkan sayang. Bunda dan ayah hanya pergi sebentar saja. Nanti kalau ada waktu lagi kita pergi bertiga ya. Sekarang kan Anaya harus sekolah juga. Ucap Rachel sambil berjongkok menyamai tingginya Anaya. Membujuk anak sambungnya tersebut agar tidak merajuk. Anaya melipat kedua tangannya di depan sambil mengerucutkan bibirnya. Putri ayah yang cantik. Jangan marah dong bunda, kan sama ayah tidak akan pergi lama. Nanti pulang dari sana mungkin saja bunda akan memberi kamu adik. Ya kan bunda? Ucap Arya meyakinkan putrinya membuat putrinya menoleh pada sang ayah mendongak wajahnya menatap ayahnya setelah berbicara tentang adik untuknya. Ayah tidak berbohong? Tanya Anaya. Tidak dong. Ucap Arya. Bunda, apa yang dikatakan ayah itu benar? Tanya lagi Anaya meyakinkan dirinya. Insya Allah benar, tapi dengan satu syarat. Anaknya harus jadi anak yang solehah, yang selalu mendoakan ayah dan bunda. Minta ya sama Allah supaya anaknya cepat diberikan adik. Ucap Rachel. Membuat Yusna tersenyum menggelengkan kepalanya melihat tingkah cucunya tersebut. Oke deh kalau gitu, kata Anaya. Akhirnya Nia mengizinkan ayah dan bundanya berbulan madu. Rachel dan Arya kini sudah bersiap-siap dengan satu koper besar yang akan dibawanya untuk honeymoon. Rencananya mereka akan pergi ke Korea, tempat di mana Rachel sangat ingin berkunjung ke sana. Restoran yang sekarang sudah menjadi milik Rachel dan Arya tersebut, kini Arya sudah memiliki orang kepercayaannya yang dulu pernah memegang dapur restoran tersebut, diangkat menjadi asistennya. Sehingga dia sudah tidak khawatir meninggalkan restoran tersebut. Sayang, kamu sudah bilang kan sama Mentari dan ayahmu kalau kita akan pergi berbulan madu? Tanya Arya saat mereka sedang di dalam kamar berdua. Mereka akan pergi esok hari. Sudah mas, aku sudah bilang pada keluargaku. Mereka sangat senang mendengar kita akan berbulan madu. Semoga kita selalu bahagia ya mas. Amin. Semoga juga kita bisa cepat diberikan kepercayaan sayang. Aku sudah merindukan tangisan bayi di rumah karena Anaya kan sudah besar, walaupun masih tetap lucu, tapi rumah kita akan lebih ramai kalau nambah bayi. Ucap Arya memeluk istrinya dari belakang. Terima kasih ya mas kado bulan madunya, aku senang sekali, sejak dulu aku sangat ingin pergi ke Korea. Sama-sama sayangku, aku akan berusaha membahagiakanmu. Jadilah istriku yang terbaik. Dan sayangi anak-anak kita. Semoga kamu bisa mendidik anak-anak kita menjadi orang-orang yang sukses dan menghargai kedua orang tuanya. Ucap Arya. Honeymoon Arya dan Rachel. Hari ini Arya dan Rachel akan pergi bulan madu ke Korea Selatan, tepatnya di Signiel Busan, tempat bulan madu hotel yang langsung berhadapan dengan pantai indah. Sejak dulu Rachel selalu bermimpi untuk pergi ke sana bersama pasangannya. Bunda, ayah, jangan lupa ya oleh-oleh buat Anaya. Ucap polos Anaya yang mengantarkan ayah dan bundanya ke bandara bersama Bu Yusna dan sopirnya. Iya sayang, pasti ayah belikan. Kamu baik-baik ya di rumah sama Oma. Tidak boleh nakal dan juga belajar yang benar, oke? Ucap Arya sambil mengelus kepala Anaya. Oke, kalian hati-hati di sana. Arya jaga Rachel dan ingat pulang harus kasih mama kejutan nantinya. Ucap Bu Yusna sambil tersenyum senang melihat anak dan menantunya. Kemudian kini Arya dan Rachel akan terbang ke Korea dengan pesawatnya. Ibu Yusna juga cucunya Anaya langsung pulang setelah kepergian Arya dan Rahel ke Korea. Terima kasih sekali lagi ya mas. Ucap Rachel saat sudah di dalam pesawat. Iya sayangku, cap. Ucap Arya kalau mengecup keningnya Rachel. Setelah beberapa jam kini Rachel dan Arya sampai di Korea Selatan, tepatnya di Hotel Signiel Busan. Wah, indah sekali mes.
Ucap Rachel sambil memeluk pinggang Arya melihat keindahan hotel yang berdekatan langsung ke pantai dengan suasana yang sangat sejuk membuat pasangan yang masih pengantin baru ini terlihat sangat romantis. Kamu suka sayang? Suka banget mas, pokoknya aku semakin cinta sama kamu. I love you suamiku. Ucap Rachel dengan begitu romantis nih. Love you to istriku tersayang, ayo kita rapikan dulu baju-baju kita habis itu kita cari makan. Aku sudah lapar sayang, kata Arya. Oke mas, ayo. Arya dan Rahel merapikan baju-bajunya di lemari kamar hotel tersebut yang sangat terlihat mewah dengan desain kamar yang cukup bagus. Dan langsung menghadap ke pantai. Disediakan juga bathtub dengan taburan bunga khusus untuk pasangan pengantin baru. Bahkan Arya yang memesan paket spesial untuk dia dan istrinya kini diberikan kue ucapan untuk pasangan pengantin baru. Setelah selesai berberes, Arya dan Rachel langsung mencari restoran untuk makan. Aku pikir makanan di Korea tidak ada makanan seperti Indonesia, ternyata ada juga ya mas, kata Rachel. Ada dong sayang. Kasihan Anaya tidak diajak. Setelah kita berbulan madu nanti kita ajak anaknya jalan-jalan ya mas. Gak harus keluar negeri, di Indonesia saja agar dia senang mas. Ucap Rachel yang begitu menyayangi anak sambungnya tersebut. Arya menatap Rachel dengan penuh cinta dan sayang karena Rachel benar-benar berubah menjadi wanita yang keibuan. Di saat seperti ini, dia masih memikirkan anak sambungnya. Batin Arya yang begitu bangga dengan Rachel. Terima kasih ya sayang, kamu sudah menyayangi anak ya seperti putrimu sendiri. Pasti ibunya ayah di sana sangat senang melihat putrinya mendapatkan kasih sayang seorang ibu sepertimu. Ucap Arya. Aku menyayangi dan mencintaimu. Berarti aku juga harus menyayangi dan mencintai anak juga ibumu mas. Ucap Rachel sambil menyuap makanannya. Terima kasih ya sayang. Ucap Arya sambil mengelap sisa makanan yang berada di bibir Rachel. Rachel tersipu malu pada Arya. Walaupun mereka kini sudah berhubungan layaknya suami istri, namun Rachel masih sering salah tingkah saat suaminya selalu menatapnya dan memberinya kasih sayang penuh. Kamu sudah kenyang sayang? Tanya Arya. Hiim, ayo kita kembali saja ke kamar hotel kita. Di sana lebih menarik pemandangannya. Ucap Rachel. Ayo. Kini Arya dan Rachel kembali ke kamar hotelnya setelah mengisi perutnya. Oh iya mas, kita berhenti di supermarket sebentar ya, aku mau cari cemilan. Kita kan selalu lapar setelah melakukan sesuatu, hehe. Ucap Rachel sambil meluk pinggang Arya. Mendengar ucapan Rachel, Arya langsung mengacak-ngacak rambut istrinya tersebut. Jangan kuat-kuat sayang, ngomongnya nanti didengar orang loh, kata Arya, merasa lucu dengan ucapan Rachel. Biarin saja, memangnya mereka mengerti bahasa kita. Kita saja tidak tahu kalau mereka sedang ngomongin kita ya kan mas? Ucap Rachel. Ya deh ya, ya sudah, pilihlah makanan apapun yang kamu mau. Oke. Sampailah mereka di kamar hotelnya. Mas, aku mandi dulu ya, kamu mau ikut tidak? Goda Rachel. Arya langsung menoleh gerak cepat. Tanpa basa-basi dia langsung membuka bajunya dan langsung menyusul ke kamar mandi. Kini Rachel yang tengah berendam di bathtub dengan penuh taburan bunga mawar merah. Arya langsung turun masuk berendam bersama Rachel istrinya. Mereka menghabiskan waktu berdua sampai 1 jam di kamar mandi. Hingga terjadilah benih-benih cinta yang ditanam pada Rahel. Malam harinya, mereka menikmati indahnya pantai dan angin yang sejuk. Mereka hanya membuka balkon kamar hotel mereka yang langsung terlihat pantai yang begitu indah. Rachel hanya memakai kaos yang berukuran big size, terlihat seperti tidak memakai celana, dan paha serta betis jenjangnya tersebut terlihat dengan mulutnya. Arya yang sangat bucin pada Rachel tersebut selalu memperhatikan istrinya tanpa bosan. Sayang, kamu cantik banget. Ucap Arya, datang dari arah belakang Rachel yang sedang berdiri memegang pagar balkonnya. Arya memeluk istrinya tersebut, lalu menciumi lehernya. Mes, ucap Rachel merasa geli dengan sentuhan Arya.
Sayang, jangan pernah tinggalkan aku ya. Aku sungguh sangat mencintaimu. Ucap Arya di telinga Rachel. Rachel tersenyum senang dan bahagia mendengarnya. Kamu juga ya, Mas? Saat ini cuma kamu yang bisa melindungi aku. Kita bangun keluarga kecil kita bersama Anaya juga. Ucap Rachel. Kemudian Rachel berbalik badan dan memeluk erat tubuh Arya. Kini bulan madu mereka banyak dihabiskan di dalam kamar saja karena pemandangan dari kamar saja sudah begitu menarik. Meninggalkan yang sedang asyik berbulan madu. Hari ini Opa Amar dan Bu Asti menemani Oma Sukma untuk menemui dokter karena hari ini adalah keputusan dokter untuk memperbolehkan atau tidak Oma Sukma untuk pulang ke Indonesia. Karena saat ini kondisi Oma Sukma sudah jauh lebih baik. Dia juga sudah bisa berjalan walau menggunakan tongkat. Berbicara pun sudah mulai lancar. Namun kondisinya tidak senormal dulu. Selama ini Opa Amar selalu menasehati istrinya tersebut. Sebenarnya apa kabar belum pernah menalak sang istri, dia hanya memberikan pelajaran pada istrinya tersebut agar menjadi orang yang lebih baik lagi karena usia yang sudah tua dan mendekati kematian sehingga Opa Amar ingin di sisa-sisa hidupnya dia bersama istrinya bisa akur dengan anak dan cucu-cucunya. Harapan Opa Amar setelah istrinya itu sembuh dari sakit stroke-nya, dia ingin Oma Sukma meminta maaf kepada Mentari terutama. Kamu sudah siap untuk balik ke Indonesia? Tanya Opa Amar pada Oma Sukma. Tentu saja aku ingin pulang, Pak. Aku ingin menemui Rachel juga Dirga. Ucap Oma Sukma. Bagaimana dengan Mentari? Tanya Opa Amar. Oma Sukma terdiam tak menjawab ucapan Opa Amar. Kalau aku dengar dari cerita Opa, saya yakin, Bu, Mentari anak Pak Dirga pasti bisa memaafkan Oma. Oma tidak boleh takut jika Mentari tidak memaafkan. Setidaknya Oma sudah berusaha meminta maaf. Ucap Bu Asti pengasuh Oma Sukma yang dipercaya Opa Amar untuk merawatnya. Bu Asti sengaja diperintahkan untuk tegas pada Oma Sukma oleh Pak Amar. Kita lihat nanti saja, Pak. Aku harus mempersiapkan diriku dulu. Ucap Oma Sukma. Baiklah, kalau begitu yang penting kamu sudah ada niat untuk meminta maaf dengan cucuku Mentari. Ucap datar Opa Amar dengan rambut yang sudah hampir memutih rata. Pak Dirga dan Bibi Jenap. Ayo kejar kakek. Ucap Pak Dirga yang sedang bermain di rumah Mentari. Dan sedang asik bersama cucu-cucunya tersebut. Bulan dan bintang terlihat begitu akrab dengan kakeknya tersebut Pak Dirga. Mentari yang dari teras memperhatikan ayahnya tersebut yang sedang bermain asik dengan kedua anaknya tersenyum bahagia. Sedangkan Alex sedang berada di kantor dan belum pulang. Dred, sebentar ya sayang, kakek angkat telepon dulu. Ucap Pak Dirga. Halo Pak, ada apa? Ucapan Dirga saat ditelepon oleh Opa Amar. Kamu sedang di mana? Aku sedang di rumah Mentari. Ini lagi main sama cucuku. Ucap Pak Dirga. Oh ya sudah. Papa hanya mengabarkan kalau besok Bapak dan Mamamu akan balik ke Indonesia karena dokter sudah memperbolehkan pulang. Kata Opa Amar. Syukur kalau gitu. Kata Pak Dirga. Mana Mentari Papa mau bicara padanya? Ucap Opa Amar. Kemudian Pak Dirga langsung menghampiri Mentari dan memberikan ponselnya. Opa Amar mau bicara padamu, Nak. Ucap Pak Dirga. Halo Opa, Assalamualaikum. Ucap Mentari. Waalaikumsalam. Bagaimana nak kabarmu dan keluargamu juga cicit-cicit Opa? Tanya Opa Amar. Alhamdulillah kita semua baik-baik saja. Bagaimana dengan Opa di sana? Tanya Mentari. Alhamdulillah Opa juga baik, besok Papa pulang ke Indonesia. Oke, Mentari tunggu ya Opa. Ucap Mentari tanpa menyebut atau menanyakan Oma Sukma. Kota Amar pun sudah mengerti dengan perasaan Mentari. Opa sangat rindu sama kamu, Nak. Salam juga ya buat Alex dan mertuamu. Ucap Opa Amar. Iya Opa. Mentari juga kangen sama Opa. Papa sampai sudah melewati banyak momen-momen indahku.
kata Mentari. Maafkan Opa ya sayang. Kamu mengerti kan? Kata Opa Amar. Setelah itu mereka menyudahi panggilan teleponnya. Suster bawa Bulan dan Bintang ke dalam ya, bersihkan dulu tangan dan kakinya lalu ganti bajunya. Ucap Mentari memerintah para susternya Bulan dan Bintang. Baik Nyonya. Ayo kita masuk ke dalam, kita bersih-bersih terus ganti baju, habis itu kita makan siang. Ucap sang suster sambil mengeluarkan tangannya menggandeng Bulan dan Bintang. Ayah, kita makan siang dulu yuk, tadi aku sudah suruh Bi Surti dan juga Bibi Jenap masak untuk kita makan siang. Ucap Mentari mengajak ayahnya Pak Dirga. Nanti ayah merepotkan nak. Tidak ayah, kayak sama siapa saja aku ini kan anak ayah. Ucap Mentari menarik tangan ayahnya menggandengnya ke dalam. Pak Dirga langsung tersenyum bahagia dengan perlakuan manis putrinya tersebut. Bi Surti, panggil Mentari. Iya non, jawab Bi Surti. Makan siangnya sudah siapkan. Sudah nih non, sudah disiapkan. Silakan Pak makan. Ucapin Surti tersenyum ramah pada Pak Dirga. Terima kasih, ucap Pak Dirga. Kemudian mereka duduk di satu meja makan. Tak lama Bibi Jenap keluar dari kamarnya setelah bersih-bersih habis masak. Selamat siang Tuan, sapa Bibi Jenap, yang terlihat segar dan semakin cantik karena Mentari memperlakukannya seperti ibunya. Siang Jenap, jangan panggil saya Tuan lagi. Anggap saja saya Dirga. Jelas Pak Dirga. Sini Bi, kita makan sama-sama. Ucap Mentari menoleh pada Bibi Jenap. Iya Tari, jawab Bibi Jenap dengan malu-malu. Kemudian Mentari berdiri dan menarik tangan Bibi Jenap, lalu menarik kursi dan menyuruh duduk di sampingnya. Akhirnya mau tidak mau Bibi Jenap mau menemani Mentari dan ayahnya makan siang. Apa kabarnya kamu Jenap? Saya minta maaf ya karena dulu tidak memperlakukanmu dengan baik di rumah. Saya sudah menyesali semuanya. Ucap Pak Dirga menatap Bibi Jenap. Sudahlah Tuan. Pak Dirga, maksudnya jangan lagi mengingat masa lalu yang sudah tidak ada artinya lagi. Fokuslah ke depan bersama anak dan cucumu Pak Dirga, kata Bibi Jenap. Mentari tersenyum mendengar perbincangan ayah dan Bibi Jenap yang sudah ia anggap sebagai ibunya sendiri. Iya, kamu benar. Sudah, ayo makan dulu, nanti kita lanjutkan ngobrolnya. Ayah harus banyak makan. Sudah kubilang ayah, tinggallah di sini bersamaku. Sekarang kan Kak Rachel sudah tinggal bersama suaminya. Di rumah ayah siapa yang mengurus? Makan sama apa tidak ada yang memasak untuk ayah. Ucap Mentari yang sedang mengomeli ayahnya sambil menyendokkan lauk-lauk ke piring ayahnya makan. Bibi Jenap tersenyum mendengar ocehan Mentari. Begitu juga Pak Dirga yang sangat senang karena diperhatikan oleh putrinya tersebut. Pak Dirga begitu menyadari saat ini betapa dia sangat menyayangi putrinya itu. Sesekali Pak Dirga melirik wajah Bibi Jenap, lalu melirik Mentari menatapnya sambil tersenyum. Kemudian Pak Dirga menyuap makanannya. Begitu juga Bibi Jenap dan Mentari. Nah, buka mulutmu. Ayah mau menyuapimu. Ucap Pak Dirga yang tiba-tiba menyodorkan sendok yang sudah berisi nasi dan lauk di depan Mentari. Mentari sampai menoleh dan tersenyum. Dia sangat senang dengan perlakuan sang ayah dan pertama kalinya dia merasakan suapan dari ayahnya. Terima kasih ayah. Sama-sama nak. Bagi ayah kamu tetap putri ayah walaupun sudah besar. Dulu ayah telah kehilangan momen-momen indah bersamamu. Ucap Pak Dirga. Ayah, apakah ayah menyayangiku? Tanya Mentari menatap sang ayah. Tentu saja nak, ayah sangat menyayangimu. Jika aku meminta sesuatu apakah ayah akan mengabulkannya? Tanya Mentari lagi membuat Pak Dirga mengerutkan keningnya menatap wajah cantik sang anak. Pak Dirga menggangguk saja, dia penasaran apa yang Mentari mau minta darinya. Bibi Jenap, apa Bibi Jenap juga menyayangiku? Kamu nih ngomong apa sih nak? Tentu saja Bibi sangat menyayangimu, bahkan kamu seperti anak Bibi sejak kecil, kata Bibi Jenap.
dengan memakai hijab instan syarinya. Jika aku minta pada bibi dan juga ayah, apakah kalian mau menjadi ayah dan ibuku yang utuh? Tanya Mentari menatap wajah Bibi Jenab dan Pak Dirga ayahnya. Bibi Jenab dan Pak Dirga sangat terkejut dengan ucapan Mentari. Walau sebenarnya tadi juga memiliki perasaan saat pertama kali bertemu lagi dengan Bibi Jenab. Sedangkan Bibi Jenab selalu menurut pada Mentari karena sudah menganggap Mentari benar-benar seperti anak kandungnya. Mentari, kamu ini bicara apa, nak? Mana mau ayahmu dengan Bibi yang bekas pembantunya ini? Kamu nih ngada-ngada saja. Ucap Bibi Jenab sambil geleng-geleng kepala tersenyum. Pak Dirga menatap wajah Bibi Jenab juga. Bibi, aku ingin di masa tua Bibi dan ayah memiliki teman hidup yang bisa saling bertukar cerita. Masalah cinta bisa tumbuh sendiri kan? Aku dan Mas Alex sudah membicarakan tentang ini. Dan dia menyetujuinya. Bagaimana ayah? Tanya Mentari dengan wajah sedikit pemalas agar ayahnya juga Bibi Jenab menyetujui permintaannya. Pak Dirga dan Bibi Jenab saling memandang. Tapi nak, Bibi kan sudah tua. Bibi malu untuk menikah lagi. Ucap Bibi Jenab. Begini Mentari. Jujur ayah sih mau saja jika dijodohkan dengan Bibi Jenab. Bagi ayah bibimu ini, orang yang sangat baik bahkan dia pantas menjadi ibumu. Tapi apa Bibi Jenab mau dengan ayah yang sudah miskin ini? Apalagi ayah sudah sakit-sakitan. Ayah tidak mau merepotkan dia. Jelas Pak Dirga. Apa Bibi mau dengan ayah? Mentari langsung bertanya pada Bibi Jenab. Kalau Bibi sih terserah kamu saja, nak. Aku tidak pernah memandang orang dari hartanya Pak Dirga karena aku pun hanya orang miskin, bahkan aku hanya hidup sendiri di kota ini. Ucap Bibi Jenab. Jenab, ini permintaan putriku. Jika kamu bersedia bisa menerima aku apa adanya, kamu maukan menikah denganku. Ucap Pak Dirga akhirnya melontarkan kata-kata tersebut. Mentari tersenyum bahagia mendengarnya, tinggal menunggu keputusan dari Bibi Jenab. Bagaimana Mentari? Bibi Jenab malah bertanya pada Mentari. Jawab saja Bi jika memang mau. Tapi aku mohon Bibi mau yang menikah sama ayah. Aku ingin ayah memiliki teman hidup di masa tuanya. Nanti aku janji akan memberikan tempat tinggal pada kalian. Ucap Mentari. Bagaimana Bi mau ya? Tanya lagi Mentari. Pak Dirga menatap Bibi Jenab yang kini sudah menaruh perasaan. Ya Bibi mau deh. Tapi Pak Dirga harus janji pada saya. Bisa menerima kekurangan saya. Ucap Bibi Jenab. Mentari langsung memeluk ayahnya. Selamat ya ayah, nanti kita bicarakan lagi setelah masalah pulang ya. Mas Alex pasti bahagia mendengar ini karena ini juga kemauan dia. Bersambung